Mari kita belajar tentang ekologi. Sebenarnya apa sih itu ekosistem dan ekologi? Ekosistem adalah sistem interaksi ketergantungan antara komponen-komponen dalam suatu lingkungan, baik hidup maupun tidak. Sedangkan ekologi adalah ilmu mengenai hubungan ketergantungan atau timbal balik makhluk hidup dan lingkungan tidak hidup dalam suatu ekosistem. Komponen-komponen dalam ekosistem dibagi menjadi dua, abiotik dan biotik. Abiotik adalah substrat untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup, contohnya seperti udara, air, tanah, dan suhu yang merupakan benda-benda abstrak atau tidak hidup. Sedangkan yang selanjutnya adalah biotik, yaitu makhluk hidup dalam bumi yang terbagi menjadi autotrof dan heterotrof. Contoh autotrof adalah rumput dan padi, heterotrof domba, dan terdapat juga dekomposer. Interaksi antar spesies dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah netralisme, di mana dua atau lebih spesies tidak dipengaruhi satu sama lain. Yang selanjutnya adalah kompetisi, di mana kedua pihak saling menghalangi karena keperluan yang sama. Yang ketiga adalah komensalisme, di mana satu pihak untung, yang lain netral. Yang keempat adalah amensalisme, di mana satu pihak dirugikan, yang lain netral. Yang kelima adalah parasitisme, satu pihak dirugikan, pihak yang lain diuntungkan. Yang keenam adalah predasi, yaitu interaksi makan-memakan, predator memakan mangsa. Selanjutnya protokooperasi, interaksi yang menguntungkan antar pihak tapi bukan keharusan. Dan yang terakhir adalah mutualisme, interaksi yang saling menguntungkan dan merupakan keharusan. Aliran energi dalam suatu ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rantai makanan dan yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Rantai makanan ada transfer energi antartrofik melalui konsumsi dari produsen ke konsumen, yaitu dari produsen 1, konsumen 2, 3, dan didekompos. Dari produsennya, rantai makanan dibagi menjadi dua. Jika tumbuhan hijau, maka disebut rantai makanan perumput, dan jika serpihan organisme mati, maka disebut dengan rantai makanan detritus. Selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan rantai makanan yang kompleks dan saling berkoneksi. Semakin kompleks jaring-jaringnya, maka semakin stabil. Selanjutnya adalah piramida ekologi, yaitu susunan tingkat trofik menurut rantai atau jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Piramida ekologi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah piramida jumlah, yang kedua adalah piramida biomassa, dan yang ketiga adalah piramida energi. Jumlah menunjukkan jumlah organisme yang terdapat dalam ekosistem, yang terbanyak itu produsen sampai konsumen teratas yang paling dikit. Lalu selanjutnya adalah biomassa yang menggambarkan massa kering organisme pada tingkat trofik tertentu. Piramida di darat sama bentuknya seperti jumlah karena produsennya massanya lebih besar daripada konsumennya. Sedangkan yang di dalam laut akan terbalik karena massa dari produsennya itu lebih sedikit dibandingkan massa dari konsumennya karena konsumennya lebih besar. Selanjutnya adalah piramida energi. Piramida energi menggambarkan penurunan energi dalam suatu tingkatan trofik. Nah, dari produsen ke konsumen teratas akan terjadi penurunan energi. Misalnya, dari produsen ada 10 kalori, lalu naik 1, 0,1, dan yang paling akhir adalah 0,01. Produktivitas dibagi menjadi primer dan sekunder. Produktivitas adalah hasil aktivitas metabolisme organisme berupa pertumbuhan, penambahan, dan penimbunan biomassa dalam kurun waktu tertentu. Nah, produktivitas seperti yang saya bilang dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama adalah produktivitas primer. Produktivitas primer itu apaan sih sebenarnya? Adalah kecepatan perubahan energi matahari melalui fotosintesis dan kemosintesis produsen menjadi energi kimia. Nah, ini juga dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada yang bersih, yaitu yang kotor minus yang respirasi. Dan yang kedua adalah produktivitas primer kotor, yaitu jumlah materi atau karbon organik fotosintesis. Nah, yang kedua adalah produktivitas sekunder. Nah, produktivitas ini apaan sih? Itu kecepatan penyimpanan energi oleh konsumen heterotrof mengonsumsi autotrof. Yang selanjutnya adalah daur biogeokimia. Nah, ini sebenarnya apaan sih? Daur ini adalah peredaran unsur-unsur kimia dari komponen biotik kembali lagi ke lingkungan secara tidak terbatas. Jadi berulang-ulang terus. Daur ini dapat berupa bentuk gas, cair, dan padat, dan dirombak atau disintesis menjadi berbagai hal. Daur yang pertama adalah daur karbon. Daur karbon ini biasanya bentuk umumnya adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dapat berubah dengan karbon oleh fotosintesis dan berada dalam produsennya dan menjadi energi biokimia dalam produsen yang digunakan untuk respirasi yang mengeluarkan CO2 lagi dan juga untuk konsumsi konsumen. Kematian dari organisme menghasilkan karbon yang membebaskan CO2 lagi dan yang sulit diurai menjadi kapur, arang, dan minyak bumi yang dibakar juga dapat menghasilkan CO2.
Dalam air, gas ini berlarut dengan air dan menjadi H2CO3 yang bereaksi dengan kapur yang membuat HCO3- dan karbonat, yaitu sumber CO2 untuk perairan. Nah, selain semua hal yang tadi, terdapat juga organisme moluska yang cangkangnya terbuat dari kapur, yang saya sudah bilang merupakan campuran dari kalsium dan CO2 yang terlarut di air. Saat mati, cangkangnya juga hancur dan menghasilkan CO2 juga. Nah, bagannya adalah seperti berikut. Daur yang selanjutnya ada daur nitrogen. N2 di atmosfer dapat mengalami fiksasi elektrokimia oleh halilintar atau biologi oleh bakteri di udara menjadi NO3-. Ini dapat diserap oleh tumbuhan dan menjadi bahan untuk proteinnya lalu disalurkan ke dalam herbivor. Saat mati, protein dan kotorannya menjadi NH3 diurai lagi menjadi asam amino dan amonia, lalu disebut juga dengan amonifikasi, lalu dirubah lagi menjadi nitrit oleh bakteri nitrit dan nitrat oleh bakteri nitrat. Nitrat tersebut dapat diendap atau mengalami denitrifikasi lagi, balik menjadi N2. N2 juga dapat mengalami fiksasi oleh bakteri dan ganggang hijau biru, kemudian dikonsumsi oleh hewan-hewan di perairan yang akhirnya berekskresi atau mati dan busuk, dan akan diamonifikasi dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan juga berakhir seperti nitrat, yang mungkin dapat diendap atau mengalami denitrifikasi lagi, balik menjadi N2. Bagannya adalah seperti berikut. Daur yang selanjutnya adalah daur air. Daur ini mempertahankan bentuknya kecuali dalam perubahan fotosintesis. Air berevaporasi atau bertranspirasi dalam makhluk hidup atau dalam stomata. Uap membentuk awan yang berpindah karena suhu atau angin dan terkondensasi saat dingin dan akhirnya turun hujan, yang dapat disebut juga dengan presipitasi. Lalu, hujan turun ke dalam tanah atau infiltrasi, turun karena gravitasi atau perkolasi, lalu sebagian diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis dan sisanya membentuk mata air, masuk sumur, danau, dan sungai untuk digunakan organisme lain, lalu berevaporasi dan melakukan daurnya lagi. Bagannya adalah seperti berikut. Daur yang selanjutnya adalah daur fosfor. Daur fosfor ini berasal dari pelapukan batuan mineral dan penguraian bahan organik oleh dekomposer. Lalu fosfor anorganik diserap oleh tumbuhan. Karena fosfor anorganik ini dapat berikatan dengan senyawa kimia lain dan dapat susah dilarutkan oleh air, maka petani-petani menambahkan pupuk fosfat ke dalam tanaman-tanaman. Fosfor berguna untuk berbagai hal dalam suatu tanaman, dan setelah tanamannya dimakan oleh hewan herbivor, maka fosfornya akan disalurkan kepada hewan tersebut. Dan saat organisme mati, fosfatnya diolah menjadi anorganik lagi, lalu terlarut oleh air, mengendap menjadi batu karang atau mungkin fosil. Keduanya juga dapat terkikis lagi menjadi fosfat organik dan terlarut oleh air atau ditambang. Daur yang selanjutnya ada daur belerang atau sulfur. Sulfur berasal dari aktivitas vulkanik, pembakaran bahan bakar fosil, asap kendaraan bermotor atau pabrik, serta pembusukan bahan organik. H2S yang terbentuk dari pembusukan ini teroksidasi menjadi sulfat yang masuk ke dalam tanah dengan air hujan atau prepitisasi, yang disebut juga dengan hujan asam. H2S dapat membentuk sulfur yang dapat direduksi kembali menjadi H2S lagi, dan bentuk anion sulfatnya dapat diserap tumbuhan. Sedangkan yang di laut dapat dikonsumsi oleh organisme laut dan saat mati akan mengendap menjadi minyak bumi yang dibakar menjadi H2S lagi. Bagian selanjutnya adalah dinamika komunitas. Komunitas itu apa sih? Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi yang berinteraksi pada satu ekosistem, yang berarti mereka menghasilkan perubahan satu sama lain. Nah, dinamika ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu siklis dan non-siklis. Perubahan yang siklis terjadi pada periode tertentu dan mudah distabilkan kembali. Contohnya seperti saat suatu ekosistem berubah menjadi musim kemarau atau tadinya musim hujan menjadi musim dingin. Lalu non-siklis adalah perubahan yang drastis dan cenderung permanen. Hasilnya dapat dilihat setelah waktu yang lama, yaitu evolusi dan migrasi. Salah satu contoh dinamikanya adalah suksesi, yaitu proses perubahan komunitas yang lambat dalam kurun waktu yang lama agar komunitas lebih stabil dan lebih kompleks. Suksesi lagi dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Primer terjadi pada wilayah yang tidak bervegetasi, tidak ada kehidupan, mungkin habis bencana alam, misalnya seperti banjir. Lama-lama akan tumbuh dan bermigrasi organisme-organisme dari yang kecil hingga yang besar, sehingga makin baru dan stabil. Suksesi yang kedua adalah sekunder, yang terjadi pada lahan yang mengalami kerusakan tetapi tidak hilang secara total. Komunitas yang lama akan berkembang lagi, dan migrasi-migrasi juga masuk. Terima kasih telah menonton.